Bab 46. Terima lamaran. Suasana kembali hening. Para karyawan di sana hanya terpaku melihat drama adu mulut antara CEO dan mantan CEO mereka. Adnan kembali mendekati Saga. Kamu bisa saja menipu mereka dengan sifat baikmu selama ini, tetapi jangan harap denganku. Ingat Saga, kamu dan keluargamu menyimpan dendam kepada keluarga kami turun-temurun, mulai dari kakekmu, ayah, dan terakhir dirimu. Keluarga kalian iri dengan keberhasilan keluarga kami selama ini, bukan? Adanya kepercayaan dari Melati dan Gio membuat peluang emas padamu untuk menguasai Telegroup yang selama ini kamu dan keluargamu damba-dambakan. Adnan terus gencar menyudutkan Saga dengan harapan yang sama, yaitu membuat Melati percaya. Sama halnya dengan para karyawan-karyawati di sana, Melati hanya diam sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Setiap ucapan yang keluar dari kedua pria itu dicerna dengan sangat hati-hati. Saga yang mendengar perkataan Adnan kembali mempelototkan matanya dan sesekali mengerutkan dahinya. Kenapa mulut laki-laki ini bau sekali seperti burung beo? Menguasai Telegroup? Adnan, harusnya kamu bercermin dulu sebelum mengucapkan sesuatu. Bukankah kamu yang selama ini sangat antusias ingin duduk di kursi CEO? Setelah kamu kalah denganku, kamu mulai panik. Segala cara kamu lakukan untuk memperburuk namaku di hadapan Melati dan Geo. Oh, aku tahu, keluarga kalian takut jatuh miskin, bukan? Saga membalas perkataan Adnan. Mendengar perkataan Saga menyebut keluarganya mata duitan, kembali emosi Adnan memuncak dan langsung mendaratkan serangannya ke wajah Saga. Saga terpental dan hampir jatuh. Saga yang mendapat kontak fisik dari Adnan ikut membalas menyerang Adnan seperti apa yang dilakukan padanya. Kedua pria itu saling memberi serangan satu sama lain hingga beberapa waktu Melati maju dan melerai mereka. Cukup kataku. Keduanya sontak berhenti. Saga mundur ke belakang, sama halnya yang dilakukan Adnan. Mereka saling menjauh satu sama yang lain. Apa kalian sama sekali tidak tahu malu dengan perbuatan kalian ini? Sudah tua, tapi kelakuan masih seperti anak kecil. Melati membentaki keduanya. Keduanya hanya tertunduk mendengar ucapan Melati. Sesekali mereka berdua melap cairan merah yang keluar dari hidung dan mulut. Melati melangkah mendekati Adnan. Hai, kamu manusia tidak punya perasaan. Kamu masih saja ingin mendekati aku dan anakku setelah apa yang kamu lakukan pada kami berdua. Dengan mudahnya berkata maaf tanpa ada rasa malu sedikit pun. Adnan, ingat, ini belum seberapa kamu terima dibanding apa yang kamu dan keluargamu telah lakukan pada kami berdua. Setiap luka dan air mata yang keluar dari tubuh kami akan kami minta pertanggungjawaban kalian. Jadi mulai sekarang jangan coba mengusik atau menyentuh kami lagi. Mengerti? Adnan tertunduk lemas. Kata-kata Melati benar-benar menusuk ke dalam sanubarinya yang paling dalam. Di sisi Saga hanya tertegun mendengar perkataan Melati. Melati ini benar-benar memiliki dua karakter yang berbeda. Kadang lemah lembut, tetapi saat marah dia akan berubah menjadi iblis yang menakutkan. Saga, ayo pulang. Saga mengangguk. Belum juga beberapa langkah mereka berjalan. Adnan berlari kecil mendekati dan memegangi tangan Melati. Melati, tolonglah. Beri aku kesempatan untuk menembus semua kesalahanku pada kalian. Kita mulai lembaran baru untuk keluarga kecil kita. Aku, kamu, dan putra kita Geo. Adnan dengan derayan air mata. Melati menghempaskan tangan Adnan hingga terlepas dan kembali melanjutkan langkahnya. Akhirnya, kamu terpuruk juga. Akulah yang menjadi pemenangnya. Hahaha, bisik Saga di telinga Adnan dan berlari kecil mengejar kepergian Melati. Saga! Teriak Adnan saat keduanya sudah menjauh. Saga dan Melati sudah berada di dalam mobil.
Mobil yang dikemudikan oleh Saga melaju dengan kecepatan sedang ke arah timur kota menuju kediaman Melati. Di dalam mobil tampak mereka saling diam. Sesekali Saga terlihat melempar pandang ke arah Melati. Melati yang mulai risih dengan tatapan Saga itu membuatnya memberanikan diri untuk bicara. "Kenapa memandangiku seperti itu? Maaf, tolong jangan bersedih lagi. Semuanya sudah berlalu. Terkadang pelangi akan muncul setelah hujan dan badai menerpa." Malah Saga yang sedari tadi melihat kesedihan di wajah Melati. "Aku teringat dengan peristiwa masa laluku, di mana penderetanku, sakit hatiku yang diperbuat Adnan dan keluarganya." Melati mengusap air matanya dengan ujung telapak tangannya. Melihat Melati terpuruk seperti itu, Saga menarik kepala Melati dan menyandarkannya di bahu. Saga mengemudi dengan satu tangan dan mengurangi kecepatan. "Jika masa lalumu tidak bisa tersampaikan, maka senjata terakhir adalah air mata. Kalau itu yang membuat hatimu lebih tenang, maka menangislah di pundakku kapan saja adik mau. Walau aku benci melihat air mata kesedihan keluar dari matamu." Saga membelai pucuk kepala Melati. Melati terdiam. Rasa nyaman menyandarkan kepalanya di bahu kokoh milik Saga. "Semoga setelah ini kalian berdua bisa mendapatkan kebahagiaan. Percayalah padaku, aku akan melindungi kalian berdua. Tidak akan aku biarkan air mata menetes lagi di mata kalian. Aku janji itu." Tidak beberapa lama kemudian mereka sudah memasuki halaman rumah sederhana dan asri. Saga kemudian mematikan mesin mobilnya. Melati menarik kepalanya dari bahu Saga dan menatapnya lekat ke arah pria tampan itu. "Saga, apa kamu benar-benar serius ingin membina rumah tangga denganku dan menerima Gio sebagai putramu?" Saga mengernyitkan dahinya. Perkataan Melati barusan membuatnya sedikit heran. Harusnya Baba yang bertanya itu pada Ade, karena selama ini Ade lah yang ragu-ragu akan ketulusan Baban pada kalian. Saga menatap, kedua mata mereka saling bertemu. Melati sedikit mengalihkan pandangannya, karena malu Saga menatapnya begitu lekat. "Aku masih takut untuk menikah mengingat kejadian masa laluku yang begitu kelam." "Dek, masa lalumu biarlah menjadi kenanganmu, begitu juga dengan masa laluku. Marilah kita merajuk masa depan kita bersama tanpa ada masa lalu yang membayangi kita nantinya." Saga memegang tangan Melati dan menciumnya dengan sangat lembut. Melati yang melihat ada ketulusan dari Saga mencoba tersenyum dan mengangguk pelan. "Dek, Baba sampai lupa." "Lupa apa?" Saga mengeluarkan sebuah box kecil dari dalam saku. "Dek, cincin ini dibuat dari 1.000.000 peluh dan kerja kerasku. Kiloan indahnya, tidak akan pernah berwarna tanpa ada jari manis yang memakainya. Maukah kamu menjadi jari manis itu?" Melati tersenyum tipis dan memberikan tangannya ke arah Saga. Saga langsung memegang tangan Melati, lalu menyematkan cincin itu di jari manisnya. Cincin yang tadinya hanya terlihat biasa-biasa saja, kini semakin indah, mewah dan elegan di jari manis Ade. Saga terus menatapi cincin di jari manis Melati. Beberapa waktu telah kita lewati. Banyak sudah dilalui bersama. Tidak mudah memang, tapi aku selalu heran. Segala kesulitan bagiku seperti tidak ada asal itu tentang kamu. Boleh saja bila mendapatkan kesulitan yang besar jika itu bersamamu. Tapi bukankah segala hal di dunia ini selalu diterima dengan konsekuensi? Tidak ada kesulitan yang berdiri sendiri. Kesulitan selalu seiring dengan kebahagiaan. Menikahlah denganku. Melati tersenyum, lalu mengangguk pelan. Seketika Saga melotot. Hatinya terasa ingin copot setelah mendapat anggukan dari Melati.
Terima kasih sayang, terima kasih. Baban janji akan terus membahagiakan kalian. Kecup Saga pada punggung tangan Melati hingga beberapa kali.